Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati kitab Hosea pasal 5 ayat yang ke-15 hingga pasal 6 ayat yang ke-6. Sebelum kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau kembali memanggil kami untuk mendengarkan akan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah dan kesabaran-Mu yang terus memelihara kehidupan kami, meski kami sering gagal untuk setia. Pada saat ini, kami bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Kami mohon hadirlah di tengah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi memahami dengan hati dan mengalami perubahan hidup yang nyata. Ajarlah kami membedakan mana pertobatan yang sejati dan mana yang hanya pura-pura. Tolong kami agar tidak hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi memiliki kasih yang tulus dan pengenalan akan Engkau yang sungguh-sungguh. Pakailah hamba-Mu dalam berbicara melewati kebenaran firman ini, agar kami boleh mengerti dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 5 ayat yang ke-15 hingga pasal 6 ayat yang ke-6. Diberi judul bagi kita, penjelasan pertobatan yang palsu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita untuk mengawali suara firman pada saat ini. Pernahkah kita melihat seorang yang meminta maaf, tetapi kita tahu hatinya tidak sungguh-sungguh? Kalimatnya mungkin indah, air matanya mungkin mengalir, tapi kita bisa merasakan itu bukan dari hati yang paling dalam. Demikian pula Tuhan, Ia mengenal hati setiap umat-Nya. Dan melewati kitab Hosea pasal 5, ayat yang ke-15 hingga pasal 6 ayat yang ke-6, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak tertarik pada pertobatan yang pura-pura, tetapi Ia rindu hati yang hancur dan terlebih tulus untuk mencari Dia. Yang pertama kita boleh melihat akan latar belakang kitab Hosea, di mana ini berbicara tentang kasih Tuhan yang dikhianati. Kitab Hosea menggambarkan relasi antara Allah dan umat-Nya, seperti hubungan suami istri. Hosea diminta menikahi seorang perempuan yang tidak setia, sebagai lambang betapa tidak setianya Israel kepada Tuhan. Israel waktu itu menikmati kemakmuran, tetapi mereka menduakan Tuhan dengan menyembah berhala, membuat perjanjian politik dengan bangsa lain, dan hanya datang kepada Tuhan saat mereka dalam kesulitan. Di tengah kemunafikan itu, melewati Hosea pasal 5 ayat yang ke-15, mencatat akan suara Tuhan. Aku akan pergi dan kembali ke tempatku, sampai mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari wajahku. Dalam kesesakan mereka akan merindukan aku. Tuhan menarik diri, bukan karena Ia tidak peduli, tapi karena Ia menunggu umat-Nya datang dengan hati yang sungguh. Yang kedua, nas ini juga memperlihatkan kepada kita tentang pertobatan palsu, di mana di dalamnya cepat, emosional, tapi dangkal. Pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga menunjukkan respon umat. Mari kita akan kembali kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menerkam, Dia yang akan menyembuhkan kita. Sekilas terdengar indah, tapi sayangnya ini hanyalah pertobatan karena takut dihukum, bukan karena menyadari dosa. Kata-kata mereka seperti slogan yang religius, indah di mulut, tetapi kosong di hati. Dan ayat yang keempat menyatakan, kasih-Mu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Pertobatan mereka tidak bertahan lama, yakni hanya sekedap saja. Saat kesusahan datang, mereka mencari Tuhan,
Tetapi begitu beres, mereka kembali kepada dosa. Inilah pertobatan palsu, bukan perubahan hati, tapi hanya ingin menyelamatkan diri dari masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ciri-ciri pertobatan palsu. Yang pertama, fokusnya pada aku, seperti semua tenang di sini. Misalnya tentang kesembuhanku, tentang keberuntunganku. Tidak ada pengakuan dosa yang jujur. Tidak diikuti perubahan hidup yang nyata, hanya muncul saat kesesakan, kemudian hilang di saat senang. Di sini Tuhan tidak bisa dibohongi dengan air mata atau bahkan nyanyian indah, karena Dia melihat hati. Bagian yang ketiga, Tuhan mencari pertobatan yang sejati. Pada ayat yang ke-6 menjadi kunci pesan Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di sini Tuhan tidak tertarik pada ibadah yang ritualistis, karena yang Tuhan rindukan adalah kasih setia, yakni kasih yang teguh, setia, dan tidak mudah goyah. Pengenalan akan Allah, di mana terdapat akan relasi yang intim, bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi hidup bagaimana mengenal Dia secara pribadi. Pertobatan sejati selalu dimulai dari kesadaran akan dosa, kesedihan yang dalam karena melukai hati Tuhan, keinginan yang tulus untuk berubah, serta komitmen hidup baru di dalam kebenaran. Di sini Tuhan tidak menolak orang berdosa, tetapi Ia tidak akan menerima pertobatan yang dibuat-buat. Seperti seorang ayah yang tahu kalau anaknya hanya meminta maaf supaya mendapat hadiah, Tuhan pun ingin kita datang karena cinta dan bukan karena takut akan hukuman. Bagian yang keempat, relevansi bagi kita hari ini. Banyak orang Kristen hari ini menjalani ritual ibadah tanpa pertobatan yang nyata, di mana kita bisa rajin ke gereja, tetapi hati jauh dari Tuhan. Bernyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya," tetapi hidup dalam kebencian. Berdoa yang panjang, tapi tidak mau mengampuni orang lain. Maka dari itu jangan sampai kita jatuh dalam pertobatan palsu. Jangan datang kepada Tuhan hanya ketika bisnis menurun, ketika sakit parah, ketika rumah tangga hancur. Maka dari itu datanglah kepada Tuhan setiap waktu, dalam suka maupun duka, dengan hati yang hancur tetapi penuh dengan cinta. Seperti Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19 berkata, "Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian nas firman Tuhan saat ini, Tuhan menunggu kita, bukan dengan suara lantang, tetapi dengan kelembutan kasih. Ia lebih ingin hubungan yang nyata daripada penampilan yang religius. Mari Bapak, Ibu, saudara, jangan kita menunda. Marilah kita datang dengan hati yang tulus, dan biarlah pertobatan kita bukan sekedar kata-kata, tetapi perubahan hidup yang nyata. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap isi hati kami. Ampunilah kami bila selama ini kami mendekat kepadamu hanya karena takut, hanya karena ingin berkat, tetapi bukan karena cinta yang sesungguhnya. Maka dari itu ya Tuhan, ubahlah hati kami. Berikan kami kasih yang setia dan pengenalan yang sejati akan Engkau. Ajarlah kami bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan air mata kepalsuan, tetapi bagaimana hati yang didukung dengan kejujuran, dengan tekad yang berubah, dengan hati yang melekat kepadamu. Kami tidak ingin hanya tampak rohani, tetapi kami mau hidup sebagai anak-anak-Mu yang sejati. Pimpinlah hidup kami, agar kami boleh berjalan di jalan kebenaran.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.